pertanyaan pengantar kurang lebih, apakah tidak cukup memadai atau akomodatif undang-undang Pemda atau otonomi daerah selama ini dalam rangka memperkuat kesejahteraan masyarakat di daerah dan lebih khusus lagi daerah kepulauan misalnya, atau mungkin apa yang persoalan utama sehingga spirit kesejahteraan itu kok belum tercapai? Kurang lebih itu mungkin dengan pandangan-pandangan ibu nanti. Silakan. Ya, makasih Prof. Ju dan Pak Alex yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai. Tidak saya hormati, saya cintai. Supaya nggak terlalu ini ya, serius. Kita menyaksikan Pak Alex tadi menyampaikan dengan senyum, ya, ramah. Kalau orang psikologi menilainya yang positif. Pak Jo dalam hal ini kayaknya banyak beban, gitu, berat. Kita bisa membaca, karena ini intelektual, tidak bisa bohong, gitu ya. Memang birokrat saat ini, tapi intelektualnya 20-an tahun, jadi tidak bisa membohongin betapa beratnya gitu Indonesia. Saya ingin menutup mata saya melihat Pak Alex dan Pak Jo. Ya. Saya mencoba menarik diri saya ke lebih rumah Indonesia. Indonesia yang kita cintai. Jadi kalau itu tujuan kita, insya Allah kita jernih berpikir. Jadi saya tidak melihat dulu Pak Jo sama Pak Alex. Ya, karena bagaimanapun beliau kita kenal lama Pak Alex ya. Zaman kita kecil-kecil di kampus beliau sudah terkumandang gitu ya. Sementara Pak Jo ini intelektual murni yang sering kami satu forum dan satu penelitian. Pertama pemikiran saya ya menjawab pertanyaan moderator yang luar biasa ini. Tidak mendukung kepulauan kan? Saya mencoba kita coba ke belakang ya. Jadi Indonesia ini negara kepulauan yang sangat unik gitu ya. Unik karena apa? Karena memang banyak provinsi, banyak dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Lalu memang ini ya kalau bahasa pluralisme itu kan baru kita adop, tapi Bhinneka Tunggal Ika itu kekhasan kita. Bersuku-suku, beragama gitu ya, berbahasa-bahasa yang rupa-rupa dan sebagainya. Ini keunikan kita gitu. Artinya apa? Artinya kita memang beragam sejak lahir. Ini istilahnya the origin of gitu ya, Indonesian istilahnya ya, kekhasan Indonesia. Jadi keaslian Indonesia itu yang kita harus hayati. Lalu dengan keaslian yang seperti itu ya, dengan masyarakat yang masih komunal, kita masih juga segar mengingat apa yang dilakukan oleh Orde Baru dengan Indonesia. Mengapa Orde Baru bisa menghadirkan waktu itu? Ya memang negara ini dipimpin secara represif ya. Tidak ada yang hebat tentunya karena represif. Tidak ada daerah yang membangkang. Tidak ada daerah yang menuntut-nuntut seperti Pak Alex seperti ini. Tidak ada. Tuntutan daerah itu ya sudah. Apapun unitary state, top down. Apa yang diambil kebijakannya itu seragam. Ada kekurangan yang luar biasa dari Orde Baru karena menutup mata dari keberagaman yang kita sudah miliki keaslian itu. Lah, sekarang kita memasuki era reformasi, di mana Indonesia menerapkan sistem demokrasi dan menghasilkan desentralisasi dan otonomi daerah. Jadi itu, Indonesia bahkan sejak 2001 menerapkan desentralisasi asimetri. Tadi disebutkan oleh Pak Alex. Jadi beliau yang termasuk menggodok desentralisasi asimetri itu diberikan ke Papua, Nangro Aceh Darussalam, DKI dan DIY. Namun, nah ini karena saya intelektual, hadirlah namun setelah 13 tahun ya, kita melaksanakan otonomi asimetri ini, pekerjaan rumah Indonesia bukan semakin ringan, justru semakin berat dan banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan. Banyak yang tidak terselesaikan ini, mengapa? Pertanyaan kita, mengapa? Ini karena kita menyaksikan implikasi negatif yang terlalu banyak.
distorsi penyimpangan yang juga terlalu banyak ketimbang manfaat dan implikasi positifnya bagi rakyat. Surplus undang-undang, surplus kelembagaan, dan ini luar biasa. Coba kita renungkan, kita kontemplasikan ini. Jadi auxiliary body, jadi komite-komite, badan-badan, sangat banyak, ratusan jumlahnya. Kita khawatir ini akan terjadi disfungsional ya, kelembagaan yang disfungsional. Lalu juga kalau kita catat lagi sebetulnya dengan surplus undang-undang yang banyak tadi, lalu pertanyaan kita, apa yang salah dengan otonomi asimetri ini? Itu pertanyaan moderator tadi. Apa yang salah dengan otonomi asimetri selama ini? Mengapa tuntutan dan ketidakpuasan daerah semakin menjadi-jadi? Semakin menjadi-jadi. Padahal pada saat yang sama pemekaran daerah juga sudah dituruti. Ada 205 daerah pemekaran plus 6 kemarin, dan sekarang masih juga dibahas sekitar 60-an meskipun ini moratorium. Ada apa ini gitu? Nah, ini yang pertanyaan saya kepada DPR dan pemerintah tentunya. Apa ini? Kok seperti ini lagi gitu kan? Lalu apa tadi? Nah, pemekaran, dan juga kita memiliki perda-perda yang dibutuhkan oleh daerah-daerah karena sudah diberikan kewenangan daerah untuk membuat perda, tapi justru dengan perda kewenangan itu, perda yang dihasilkan adalah perda bermasalah. Ribuan perda bermasalah dibatalkan oleh Kemendagri dan masih tersisa juga sekitar 1000 lebih lagi. Lah ini masalah. Lantas mengapa masih muncul tuntutan untuk membuat undang-undang percepatan pembangunan daerah kepulauan? Apakah Undang-Undang 32 2004 tentang Pemda belum cukup memayungi kebutuhan daerah-daerah kepulauan? Tadi Pak Alex sudah menceritakan ke kita bahwa masalah yang dihadapi oleh daerah-daerah kepulauan ini luar biasa kompleksnya. Masalahnya luar biasa dan sebagainya. Tapi kita juga mulai mengevaluasi. Untuk mengakselerasi pembangunan di Indonesia, itu ternyata sejumlah undang-undang dan PP juga dilahirkan. Ada Undang-Undang 25 2004, ada Undang-Undang 17 2007, Undang-Undang 27 2007 juga. Ada PP 8 2008, PP 5 tahun 2010, dan PP tentang MPEI ya, MP3EI itu. Dan seiring dengan itu disepakati pula ada 6 koridor ekonomi melalui Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, ya, Bali, Nusa Tenggara dan sebagainya, itu dengan tema unggulannya sesuai dengan kebutuhan karakteristik masing-masing. Jadi banyak sebetulnya. Ini apa yang salah lagi?